Oke, selamat pagi untuk anak didik kami kelas 10. Sebelumnya, selamat bergabung di SMA Swasta Kartika 14. Semoga anak didik kami sampai di kelas 3-nya tetap sehat selalu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maruli Nenggolan. Inisial saya nanti kalau di roster MN. Saya mengajarkan bidang studi matematika. Oke, sekian dulu untuk perkenalan dari saya. Kita langsung masuk ke materi. Oke, materi untuk kita untuk di awal ini pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke materinya, yang perlu diketahui, yang pertama untuk tanda di dalam pertidaksamaan. Oke, di sini ada yang pertama seperti begini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, kalau kamu di SD ataupun di SMP, kalau tanda seperti ini dibaca lebih besar. Oke, ternyata itu bukan salah, biar kita perbaruin. Kamu tuh sudah di tingkat SMA. Oke, kalau nanti kamu temuin tanda seperti begini, dia itu adalah lebih dari. Oke, berarti ini kebalikannya. Berarti kurang dari. Oke, berarti ini sama dengan yang di atas. Tulis saja tetap lebih dari. Oke, dia pembedanya ada tanda di sini. Lebih dari atau sama dengan. Oke, samalnya dengan yang di bawah, berarti ini kurang dari atau sama dengan. Oke, untuk perkenalan pertanda pertidaksamaan sudah ada di situ 4. Ingat, yang di SD jangan lagi digunakan. Bukan lebih besar, bukan lebih besar, melainkan lebih dari. Bukan lebih kecil, melainkan kurang dari. Oke, biar saya masuk ke materinya. Yang pertama, untuk pertidaksamaan nilai mutlak ada 3. Yang pertama itu adalah Oke, kalau dibilang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, tandanya sudah ada pertidaksamaan. Oke, untuk tanda nilai mutlak kita kasih garis 2. Oke. Kalau ada kamu temuin seperti begini, untuk penyelesaiannya, perhatikan. Penyelesaiannya dia menjadi nilai mutlaknya dikeluarkan, berarti fx kurang dari c. Di sini fx lebih dari min c. Oke. Sambilan membacanya kalau ada begini bentuk persamaannya, tengah ke kanan dan tengah ke kiri. Oke, begini dia. Tengah ke kanan, fx kurang dari c dan fx lebih dari min c. Oke, sekali lagi. Tengah ke kanan dan tengah ke kiri. Oke, berarti dia fx kurang dari c dan fx lebih dari min c. Oke, masuk ke contoh. Oke, contohnya kita ambil x dikurang 4, nilai mutlak x dikurang 4 kurang dari 3. Oke, ini contohnya. Nilai mutlak x dikurang 4, nilai mutlak x dikurang 4 kurang dari 3. Oke, di sini kita untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini dia biar tinggal hanya variabel x. Oke, biar tinggal hanya variabel x. Berarti penyelesaiannya ikutin penyelesaian dari sini. Oke, penyelesaiannya dia dikatakan di situ dia harus min c kurang dari fx kurang dari c. Oke, di sini kita buat dia ini menjadi fx, ini dia menjadi c. Oke. Sampai sini saya rasa paham. Ini dia menjadi fx, di sini dia menjadi c. Oke, masukkan bentuk penyelesaiannya.
Berarti di sini min C, berarti min 3 kurang dari fx-nya adalah x dikurang 4, di sini kurang dari 3. Oke, di sini dia belum tinggal variabel x, dia masih punya teman. Di sini dia temannya adalah x dikurang 4. Oke, langkahnya di sini adalah bagaimana dia hanya tinggal variabel x. Oke, biar dia tinggal variabel x berarti yang harus pindah adalah min 4. Oke, biar dia balance, dia pindah ke kanan dan juga pindah ke kiri karena ada 2 yang menghapit dia. Oke, pindahnya perhatikan, kalau ada kamu temuin seperti begini, kalau pindah dia akan berubah tanda. Dia akan berubah tanda. Kalau dia awalnya negatif, pindah menjadi positif. Oke, di sini dia. Berarti di sini kurang dari, di sini kurang dari. Yang tinggal di sini adalah min 3. Oke, di sini dia min 4 pindah menjadi positif 4. Oke, di sini dia 3, berarti dipindah dia menjadi positif 4. Oke, ini dia yang pindah itu. Min 4 pindah ke kiri menjadi positif, min 4 pindah ke kanan menjadi positif. Yang tinggal berarti tinggal variabel x. Oke, min 3 ditambah 4, min 3 ditambah 4 sama halnya dengan 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 adalah 1. Yang tinggal x di sini adalah 3 ditambah 4 adalah 7. Oke, ini bisa dikatakan menjadi himpunan penyelesaiannya. Cara membacanya tadi sama seperti yang di atas. X lebih dari 1 dan X kurang dari 7. Oke, saya rasa untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama saya rasa sudah paham. Oke, kita masuk contoh yang pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua. Yang kedua dia berlawan tanda. Di sini dia fx, nilai mutlak fx di sini dia kurang dari, di sini dia menjadi lebih dari c. Oke, penyelesaiannya bukan seperti begini, bukan merubah tandanya lagi. Oke, untuk yang kedua dia berbeda. Yang pertama dia keluarkan nilai mutlaknya fx, rubah tandanya dia menjadi di sini lebih dari, di sini menjadi kurang dari. Di sini c, di sini dia menjadi min c, hanya itu pembedanya. Oke, atau ada, untuk di sini dia pakai atau tetap hanya mengeluarkan nilai mutlaknya. Di sini berarti menjadi fx lebih dari c. Oke, kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Yang pertama, x ditambah 2, nilai mutlak x ditambah 2 lebih dari 6. Oke, nilai mutlak x ditambah 2 lebih dari 6. Sama halnya nanti seperti yang pertama tadi, dia bagaimana biar dia tinggal hanya variabel x. Oke, ikutin, masukin dia ke bentuk penyelesaiannya. Oke, ini tadi kita misalkan dia ini adalah fx, ini adalah c, sama halnya dengan yang pertama. Oke, masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah fx itu lebih dari min c atau fx itu lebih dari c. Oke, fx itu dia lebih dari min c. Oke, saya ralat sebentar. Di sini dia fx, nilai mutlak fx lebih dari c kalau ada yang pertama. Oke, untuk yang sini biar jangan sama dia. Di sini kita rubah tandanya, di sini menjadi kurang dari min c. Oke, berarti di sini dia juga kurang dari min c. Oke, masukkan nilai fx-nya. Fx-nya di sini adalah x ditambah 2 kurang dari min c. Min berarti min. C-nya adalah 6. Oke, atau fx-nya. Fx-nya berapa tadi? X ditambah 2. Tandanya lebih dari c. C-nya adalah 6. Oke. Sampai sini saya rasa sudah paham. Kemudian biar kita lanjut. Biar dia hanya tinggal variabel x. Berarti di sini
biar dia hanya X, berarti yang pindah adalah positif 2, pindah ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri pun dia, ingat kalau pindah dia akan berubah tanda. Di sini dia positif, kalau pindah dia menjadi negatif. Oke, berarti di sini X kurang dari min 6, di sini dia pindah. Di sini dia positif, pindah menjadi negatif. Oke, bisa? Oke, kemudian atau X, nah di sini juga dia, biar dia tinggal hanya variabel X. Berarti di sini yang pindah adalah positif 2. Positif 2-nya pindah ke sebelah kanan, berubah tanda, positif menjadi negatif. Berarti di sini dia tinggal X lebih dari 6 pindah menjadi kurang. Nah, di sini dia positif 2, di sini dia min 2. Oke, tinggal menyelesaikan. Menyelesaikan di sini berarti X kurang dari min 6 dikurang 2. Oke, mungkin banyak yang belum mengerti. Kalau untuk bentuk mengurang, kalau ada kamu temuin begini, min 6 dikurang 2. Oke, kalau di sini dia min, di sini dia min, pasti hasilnya min. Yang ini tinggal di jumlah. Oke, 6 ditambah 2 adalah 8. Berarti min 6 dikurang 2 hasilnya min 8. Oke, ada lagi begini. Min 6 ditambah 2. Oke, sama juga dia bentuknya begini. 2-nya duluan kamu tuliskan, kemudian min 6-nya kamu tuliskan setelah 2-nya. Berarti min 6. Sama dia, berarti 2 dikurang 4. Yang lebih kecil dikurang yang lebih besar, berarti dia menjadi min. Oke, saya rasa bisa kamu pelajarin lagi untuk dalam bentuk aljabar kamu. Oke, berarti di sini dia hasilnya adalah min 8 atau X lebih dari 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 adalah 4. Oke, ini dia bisa menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, saya rasa yang pertama saya hapus. Oke, untuk yang ketiga, nilai mutlak fx lebih dari boleh, kurang dari boleh, tidak masalah. Di sini kita pakai dia yang lebih dari. Nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Oke, beda dengan yang pertama dan yang kedua. Oke. Di sini kalau ada kamu temuin seperti begini, bentuk penyelesaiannya adalah begini. Keluarkan saja nilai mutlaknya, kemudian fx-nya kamu kasih tanda kuadrat dan gx-nya kasih tanda kuadrat. Oke, menjadi begini dia. Menjadi fx kuadrat lebih dari gx kuadrat. Oke, bisa? Oke, biar kita ambil contoh. Nilai mutlak 3x dikurang 4. Nilai mutlak 3x di sini 2x dikurang 1. Oke, tandanya lebih dari. Oke, saya hapus saja nih untuk nomor 2. Oke, di sini dia 3x dikurang 4 dia menjadi gx. Oke, di sini 2x dikurang 1 dia 3x dikurang 4 di sini dia menjadi fx. 2x dikurang 1 di sini dia menjadi gx. Oke. Sesuai dengan bentuk penyelesaiannya dia menjadi apa di sini dikatakan. Hasilnya ini kalau begini ditemuin dia hasilnya menjadi fx kuadrat lebih dari gx kuadrat. Oke, masukkan nilai fx-nya. Fx-nya adalah 3x dikurang 4. Di sini dikuadratkan. Oke, kuadratkan. Di sini lebih dari gx. Gx-nya adalah
2x dikurang 1 dikuadratkan. Oke, di sini pun dikuadratkan. Kalau ada sama kamu temuin seperti begini, sama halnya begini. Kalau ada dia A, contoh, begini, A ditambah B dikuadratkan. Ini sama juga dia dengan begini. Kalau bentuk kuadrat, perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Oke, berarti A ditambah B kuadrat. Perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Pangkatnya berapa? 2. Berarti perkalian berulangnya sebanyak 2 kali. Oke, begini. Menjadi A ditambah B dikali A ditambah B. Oke, cara mengalinya, A dengan A menjadi A kuadrat, A dengan B jadi AB. Oke, sudah selesai untuk yang A. Sudah, sekarang yang B. Yang B nya kali lagi tetap B dikali A, bukan BA, melainkan apa? AB. Oke, berarti di sini ditambah AB. B dikali B, B nya ada 2, berarti B pangkat 2. Oke, untuk penyelesaiannya di sini menjadi A kuadrat. Di sini AB ditambah AB. Oke, ada 2 dia, sama dengan ini. Spidol ditambah spidol, hasilnya 2 spidol. Sama juga dengan ini. AB ditambah AB, hasilnya 2 AB ditambah B kuadrat. Oke, kalau menggunakan cara seperti ini cukup lama. Oke, biar simple dia, coba kamu perhatikan. Di sini dia 3x dikurang 4 pangkat 2. Oke, biar saya tuliskan di sini. 3x dikurang 4 dipangkat 2. Biar jangan seperti yang tadi perkalian berulang. Sangat lama nanti. Oke, perhatikan. Yang pertama 3x-nya pangkatkan dengan 2. Ini kan saling berhubungan. 3 dengan x hubungannya kali. Berarti kalau kamu pangkatkan 3x-nya dengan 2, satu per satu, berarti 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2, 3 dikali 3, berarti 9. X dipangkat 2, berarti X kuadrat. Oke, ini sudah selesai langkah yang pertama. Langkah yang kedua, seluruhnya dikali. Mana itu seluruhnya? 2 dikali min 4, hasilnya min 8. Oke, min 8 dikali dengan 3X, berarti min ini dikali dengan 3x. Berarti ini hasilnya adalah min 8 dikali 3, min 24x. Oke, berarti sini min 24x. Oke, itu langkah yang kedua. Langkah yang kedua seluruhnya dikali. Oke, langkah yang ketiga hanya 4-nya dikuadratkan. Berarti 4 pangkat 2. 4 ini tandanya apa? Tandanya negatif. Lihat sebelah kirinya ini. 4 ini tandanya sebelah kiri. Berarti tandanya negatif. Di sini tandanya apa? Positif. Oke, tapi di sini tidak perlu dituliskan tanda positif. Oke, berarti di sini min 4 dipangkat 2. Min 4 dipangkat 2 berarti min 4 dikali min 4. Min dengan min hasilnya positif. 4 dengan 4 kalau dikali hasilnya 16. Berarti di sini kita buat positif 16. Oke. Ini hasil untuk 3x dikurang 4 kuadrat. Oke, satu lagi. 2x dikurang 1. 2x dikurang 1 dipangkat dengan 2. Kalau dipangkat sama dengan yang di atas tadi. Yang pertama 2-nya dulu dipangkat dengan 2. 2 dipangkat dengan 2 adalah 4. Kemudian x dipangkat dengan 2 adalah x kuadrat. Oke, langkah yang kedua seluruhnya dikali. Seluruhnya mana dia? 2 dikali min 1 adalah min 2. Min 2 dikali 2x dikali 2x. Berarti di sini adalah min 2 kali 2, min 4 dikali dengan x. Berarti min 4x. Oke, di sini min 4x. Langkah yang ketiga hanya satunya. Yang tadi ini hanya 2x-nya. Yang kedua seluruhnya dikali. Yang ketiga hanya min 1-nya. Berarti min 1 dikali 2. Min 1 dikali min 1. Hasilnya min dengan min
positif. 1 dengan 1 kalau dikali hasilnya 1. Berarti di sini ditambah 1. Oke, sampai sini saya rasa sudah paham. Kemudian dari sini lihat hubungan yang kedua. Berarti yang pertama dia adalah masukkan hasilnya. Hasil dari 3x dikurang 4 pangkat 2 itu kan. Berarti di sini hasilnya adalah 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16. Tandanya apa di sini? Lebih dari. Berarti tulis lebih dari. Hasilnya ini tadi ada. Hasilnya adalah 4x. Ini dia kan. 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Oke, dia sudah sesuai dengan bentuk penyelesaiannya. Sekarang kita sama halnya dengan yang pertama, yang kedua. Kita membuat dia bagaimana dia hanya tinggal variabel x. Oke, seluruh yang di kanan pindahkan ke kiri. Ingat, sama seperti yang pertama tadi. Kalau dia berpindah tempat, dia berubah tanda. Kalau dia awalnya positif, pindah menjadi negatif. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, satukan dia yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. 9x kuadrat, oke, dengan 4x kuadrat. Ini pindah ke kiri, dia berubah tanda. Di sini dia tandanya apa? Iya, positif. Tidak perlu ditulis di sini positif. Di sini tandanya positif, pindah menjadi negatif 4x kuadrat. Oke, sudah selesai untuk x kuadrat. Sekarang hanya variabel x. Berarti di sini tuliskan min 24x. Oke, di sini dia pasangannya adalah min 4x. Min 4x-nya juga pindah ke ruas sebelah kiri. Dari min 4 pindah berubah tanda menjadi positif 4x. Oke, untuk ini pun sudah selesai. Sekarang yang tinggal adalah 16. Oke, 16 ini adalah ditambah 16. Oke, yang di sini dia 1. Satunya pindah ke sebelah kiri juga, berubah tanda menjadi 16 dikurang 1. Oke. Tandanya apa di sini? Lebih dari. Semuanya sudah pindah, berarti yang tinggal adalah 0. Karena semua yang di ruas sebelah kanan pindah ke kiri, berarti yang tinggal di sebelah kanan adalah 0. Oke. Tinggal menyelesaikan. Ini bisa dikurang? Bisa, karena apa? Dia mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Oke, contoh. Nanti ada kamu temuin dia begini. 9x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2. Bisa dikurang? Tidak, karena apa? Dia tidak memiliki pangkat yang sama. Oke, yang bisa dikurang itu adalah memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Oke, berarti yang dua ini bisa dikurangkan karena variabelnya x kuadrat. Di sini pun x kuadrat. Tinggal mengurangkan. 9 dikurang 4 adalah 5x kuadrat. Oke, variabelnya adalah x kuadrat tadi. Yang ini sudah selesai. Kemudian yang ini. Min 24x ditambah 4x. Hasilnya berapa? Sama juga dengan begini. 4 dikurang 24. Dia adalah min. Min 20x. Oke, yang ketiga dia 16 dikurang 1. Berapa 16 dikurang 1? Adalah 15. 15 itu tandanya positif, berarti ditambah 15. Oke. Di sini dia lebih dari 0. Oke, sudah sampai di sini belum? Biar dia hanya tinggal variabel x. Berarti di sini dia, coba perhatikan polanya nih. 5x kuadrat dikurang 20x ditambah 15. Berarti ini semua kita buat sama-sama dibagi dengan 5. Semuanya kita bagi dengan 5. Berarti 5x kuadrat dibagi dengan 5. 5 dengan 5 habis, yang tinggal adalah x kuadrat. 20 dibagi dengan 5. Berarti di sini sisa 4x. Kemudian di sini 15 dibagi dengan 5. Hasilnya 3. Lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Kalau sudah begini, dia belum tinggal variabel x. Dia biar kita buat dia hanya tinggal variabel x. Mungkin di SMP kamu pelajarin, sudah pernah belajar aljabar, bagaimana cara memfaktorkannya. Oke, cara memfaktorkannya. Oke. Saya hapus dulu ini.
Cara memfaktorkannya, perhatikan. X kuadrat dikurang 4x ditambah 3 lebih dari 0. Oke, kalau cara memfaktorkannya, perhatikan. Di sini dia bentuknya ini sama dia dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Oke, ini bentuk umumnya. Oke, berarti dari sini. Kalau di sini x kuadrat berarti a-nya di sini kan? A. Berarti ini b, ini c. Oke. Kalau ada seperti begini, cara memfaktorkannya adalah, saya hapus dulu. Cara memfaktorkannya kita buat di sini ada dua dia variabel x, dan jika dikali hasilnya adalah x kuadrat. Oke, cara untuk mencari nilainya, ingat, ada dua buah bilangan. Jika dikali kedua buah bilangan itu adalah AC, dan jika dijumlah kedua bilangan itu adalah B. Oke, jika dikali dia hasilnya AC. AC itu maksudnya apa? A dikali C. Oke, di sini A-nya berapa? Oke, dari sini didapat A-nya adalah 1. Ya, karena enggak ada kan? Nah, ini dia. Oke, di sini B, ini B. Berarti B-nya di sini berapa? Min 4. Iya, tandanya sebelah kiri, min 4. Oke, di sini C-nya adalah ini. Oke, C-nya adalah 3. Oke, jika dikali AC berarti AC, A dikali C. A-nya 1 dikali dengan 3. Jika dikali dia hasilnya 3. Oke, dan jika dijumlah bilangan itu hasilnya adalah B. Jika dijumlah hasilnya B. B-nya berapa? Min 4. Oke, ada dua buah bilangan. Jika dikali hasilnya 3 dan jika dijumlah hasilnya min 4. Oke, berapakah bilangan itu? Harus sama. Contoh, kalau 3 ini adalah bisa didapat dari min 1 dikali min 3. Oke, kalau min 1 dikali min 3, benar 3? Oke, benar. Oke, kalau saya buat lagi, dia harus sama juga polanya di bawah. Di sini dia min 1 ditambah min 3. Min 1 ditambah min 3 sama juga dengan min 1 di positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif 3. Min 1 dikurang 3, min 4. Benar? Oke, berarti bilangan itu adalah min 1 dan min 3. Masukkan aja ke dalam. Berarti di sini dia x dikurang 1 dan x dikurang 3 sama dengan 0. Oke? Sampai sini saya rasa sudah paham. Sama seperti yang pertama tadi, kita hanya mencari nilai variabel x. Oke. Biar dia tinggal variabel x. Berarti di sini x dikurang 1 sama dengan 0, atau atau bisa kita gunakan begini, atau x dikurang 3 sama dengan 0. Biar dia tinggal variabel x, berarti x sama dengan satunya pindah, di sini negatif, di sini menjadi positif. Oke, di sini juga sama juga, x sama dengan negatif 3-nya pindah, di sini negatif, di sini menjadi positif. Oke, kalau sudah begini, x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Kalau kita buat ke dalam garis bilangan, oke, di sini dia bulat kosong. Bulat kosong dia, bukan bulat penuh. Di sini dia kita buat 1, di sini 3. Oke, di sini sudah pasti nilainya kurang dari 1. Oke, perhatikan di sini dia dikatakan x-nya positif. Dari soal itu tadi x-nya didapat positif. Kalau kamu dapat x-nya positif, mulai dari sebelah paling kanan berarti di sini kamu kasih tanda positif. Di sini negatif, di sini positif. Oke, kalau nanti tadinya di sini dia negatif, berarti paling kanan dia adalah negatif. Oke. Untuk selanjutnya, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, berarti di sini daerah yang dimaksud tadi itu. Oke, kita arsir daerah yang dimaksud itu. Berarti bisa kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah di sini x. Oke. X-nya itu dikatakan yang pertama, dia itu x-nya lebih dari 1 dia. Ini 1, lebih, kalau lebih ke kanan dia kan. Oke, dan x itu yang kedua
kurang dari 3. X itu kurang dari 3. Oke, sama membacanya tadi. Tengah ke kanan dan tengah ke kiri. X-nya kurang dari 3 dan X lebih dari 1. Oke, ini dia daerah yang dimaksud tersebut. Oke, ini dia untuk menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke, sekian dulu untuk video dari saya mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Di minggu depan kita masuk dengan materi persamaan nilai mutlak, tapi untuk sebatas konsepnya saja. Oke, terima kasih saya ucapkan. Semoga anak didik kami yang ada di rumah sehat selalu di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.